Di suatu ruang karaoke berkumpul gadis-gadis yang temenannya sama Hejin yang sedang membicarakan dirinya dan Kiso yang rumornya pindah ke luar negeri. Mereka bertanya-tanya kenapa kejadiannya begitu tiba-tiba. Iyung yang dari tadi diem-diem baik dipanggil sama si Migropah yang bertanya apakah rumor tentang Hejin pindah ke luar negeri itu benar. Karena Iyung itu sekelas sama Hejin, Iyung cuma bisa membenarkan rumor tersebut mengingat guru-guru juga pada bilang begitu. Migropah nanya apakah Iyung sudah menghubungi Hejin. Iyung bilang udah, cuma teleponnya gak diangkat, chatnya juga bahkan gak dibales. Iyung bingung setelah chatnya yang waktu itu tidak ada kabar lagi. Lalu ia berpikir jangan-jangan kepergian Hejin itu terjadi gara-gara pria itu. Iyung pun berusaha untuk tidak memikirkannya mengingat siapa sebenarnya orang tua Hejin. Lalu tiba-tiba pintu terbuka memperlihatkan kedatangan Hejin. Semuanya kaget melihat Hejin ada di sini. Hejin langsung duduk sambil mengeluhkan kejengkelannya atas hal yang terjadi pada dirinya. Temannya bertanya apa yang terjadi. Hejin hanya bisa bilang kalau banyak hal telah terjadi. Lagi pula dia hanya akan pergi selama 1 semester. Terus balik lagi deh. Karena selama 1 semester kepergian anak-anaknya, si Pak Kongres Kim bakal membereskan masalah di Korea. Juga tentang bukti video rekaman yang ada di tangan Ijin. Teman-temannya tertawa. Pindah sekolah cuma 1 semester, itu mah udah kayak liburan. Tapi kenapa pergi? Udah nggak Kiso juga ikut masalah keluarga. Miknasa bertanya apakah gengnya Kiso berhasil mengurus Ijin. Ia bertanya pada Hejin karena gak bisa menghubungi siapapun dari temannya Kiso. Hejin beralasan kalau dia kurang tahu. Mungkin mereka berhasil. Dalam batin dia kesel banget dengan hal-hal memalukan yang telah menimpanya. Ia pun mengajak teman-temannya untuk memberi Dayun pelajaran sekali lagi. Si Iyung merasa tidak setuju, tapi Hejin tetap berada pada pendiriannya. Lagi pula sebentar lagi ia akan meninggalkan Korea. Tiba-tiba orang-orang menengok ke arah pintu karena ada yang datang. Iyung langsung memasang ekspresi ketakutan. Hejin tetap berbicara tentang rencana pembalasan pada Dayun yang merembet ke sang kakek yang bekerja sebagai seorang satpam. Ia mau minta ke ibunya buat memecat si kakek. Lalu ada suara pria muncul yang berkata, sepertinya keputusanku tepat untuk datang ke sini. Hejin terkejut dan menengok untuk melihat. Ia terkejut dan ketakutan melihat seorang pria tinggi misterius yang menutup semua identitasnya. Kamu kan pasti Yu Ijin, siapa itu? Migropah mengingat kalau nama Yu Ijin adalah nama kakaknya Dayun. Miknasah bertanya-tanya kenapa Ijin bisa ada di sini. Ia datang ngecek ke sini karena kelihatannya semua yang ada di video terjadi di sini. Migropah bertanya, kau ngomongin apa? Pria itu menjawab, harusnya kalian lebih tahu dari aku. Dipikir-pikir, tempat ini adalah tempat di mana kalian merekam Dayun kan? Semua orang di sana mulai ketakutan mendengar suatu hal yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Lalu pria itu mulai menutup pintu karaoke. Gak tahu apa yang bakal dia lakuin. Di rumah sakit, si bapak nanyain di mana Hejin. Kiso menjawab kalau Hejin pergi keluar, mau ngucapin selamat tinggal ke teman-temannya dulu. Bapaknya kesal. Seharusnya Hejin tetap diam sampai waktu keberangkatannya. Tiba-tiba dari luar datang bawahannya si Pak Kongres Kim. Dia bilang dia harus melihat TV. Lalu di TV berita menyebutkan tentang banyaknya video rekaman aksi kekerasan sekolah yang tersebar. Dan yang mengejutkannya kalau para pelaku tersebut merupakan anak-anak dari Pak Kongres Kim In-bae. Si bapak dan ibu sangat terkejut. Di sisi lain, Ijin sedang bersama Chadusik. Chadusik berkata pada Ijin kalau Pak Kongres tidak akan tinggal diam membiarkan hal ini terjadi. Ijin berkata kalau Pak Kongres tidak akan punya waktu untuk mengurus dan mengkhawatirkan Ijin. Dan ternyata yang Ijin maksud adalah berita mengatakan kalau si Pak Kongres telah melakukan penipuan suara, pencucian uang, dan penghasutan. Bahkan bukti-buktinya sudah didapatkan. Kini tim investigasi sedang dikerahkan dan karir politik Pak Kongres In-bae sudah hancur berakhir. Ternyata bukti-bukti itu didapatkan Ijin dari Chadusik. Chadusik bertanya, siapa Ijin sebenarnya? Cuma anak SMA biasa. Halah bacot. Keesokan harinya di sekolah yang seperti biasa, Ijin sedang duduk sendirian. Tiba-tiba HP-nya bergetar. Ada pesan masuk datang dari Dayun yang berkata kalau dia akan pulang sendirian dan menyuruh Ijin untuk bersenang-senang bersama temannya. Bersenang-senang? Aku harus ngapain? Yung-chan yang baru datang menyapa Ijin. Ijin membalas sapaannya dengan ringan. Yung-chan bertanya apakah Ijin sibuk hari ini. Ijin bilang hari ini dia free. Yung-chan mengajak
Ijin nongkrong sepulang sekolah dan Ijin menerima ajakannya. Lalu tiba-tiba Jaehyung dan Hyukjin memanggil Ijin. Hyukjin bilang, aku dengar rumor itu, jadi kau yang kirim kisah ke luar negeri? Youngchan yang mendengar hal itu terkejut. Begitupun para murid-murid lainnya sampai melongo. Ijin bilang mereka keliru. Tapi Jaehyung mengungkapkan kalau Ijin pergi ke markasnya geng Kiso dan mengalahkan semua anggota mereka sendirian. Ditambah Hyukjin dengan keras mengatakan kalau teman-temannya Kiso dari gengnya keluar dari sekolah ini karena mereka merasa malu. Gara-gara mendengar semua rumor itu, Hyukjin sampai ketawa. Hyukjin pun mengajak Ijin untuk membuat kelompok. Jaehyung pun sama sepemikiran, tapi Ijin menolak mereka karena dia udah punya rencana pulang sekolah. Mereka berdua pun bertanya, Ijin mau ngapain emangnya? Ijin bilang dia bakalan nongkrong bareng Youngchan. Oh, benarkah? Kalau gitu kita semua bisa main bareng kan? Boleh kan? Akhirnya dengan takut Youngchan membolehkan mereka berdua ikut. Ia bertanya-tanya apakah dia akan tetap dibully meskipun Ijin akan ikut nongkrong bersama mereka. Lalu guru masuk dan murid-murid pun kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Mengikuti di belakang si guru, ada seorang cewek cantik dan pemuda di belakangnya. Youngchan terkejut dengan kehadiran mereka. Ijin bertanya apakah Youngchan mengenali mereka. Youngchan berkata kalau cewek itu adalah Shin Yuna, cucu dari pemilik perusahaan terbesar di negeri ini, yaitu perusahaan SW. Dan di sampingnya adalah Go Sukjo, penjaga atau pengawal dari Shin Yuna yang dikatakan sudah dilatih sejak kecil. Si ibu guru pun mulai berbicara kalau dia tidak akan memperkenalkan mereka karena semua orang pasti sudah tahu. Bu guru hanya mengumumkan kalau mereka baru saja kembali dari Amerika setelah belajar selama 2 tahun dan kini mereka akan bergabung di kelas yang sama dengan Ijin. Kini list orang yang tidak boleh diganggu bertambah untuk mereka berdua. Yuna dan Sukjo pun mulai menuju tempat duduk mereka. Sukjo melihat ke arah Ijin, lalu mereka pun saling bertatapan dengan pandangan tajam. Yuna juga melihat Ijin. Setelah sampai di kursinya, ia bertanya pada Sukjo siapa anak itu, apakah dia artis? Sukjo bilang dia tidak tahu karena anak itu tidak ada dalam berkas yang dia terima minggu lalu. Yuna terus memerhatikan Ijin. Ijin yang bisa merasakan tatapan seseorang menengok untuk mencari siapa yang menatap dirinya. Rupanya itu Yuna. Yuna pun tersenyum pada Ijin, tapi Ijin langsung mengabaikannya. Yuna merasa kesal karena sudah diabaikan. Youngchan bertanya apakah ada tempat yang ingin dikunjungi buat nongkrong nanti. Ijin berkata Youngchan aja yang memutuskan. Youngchan pun dengan semangat menyebut warnet. Mendengar kata warnet membuat Ijin teringat pelatihan hidup normal bersama Letnan Kang Hamchan waktu itu. Diketahui kalau warnet adalah tempat di mana banyak komputer yang bisa digunakan dengan membayar atau menyewa. Ijin pun bertanya hal apa yang bisa dilakukan di warnet. Mayar pun menjawab kalau beberapa orang memakai internet untuk nonton YouTube, tapi 90% siswa SMA akan bermain game. Mendengar itu, mata Ijin seperti terlihat kagum. Lalu Letnan pun menjelaskan beberapa game yang harus Ijin ketahui sebelum memasuki warnet, mulai dari LOL, PUBG, dan lain-lain. Ijin menyimak dengan serius dan mereka pun langsung mempraktekannya bersama prajurit yang lainnya. Kembali ke masa kini, Ijin kagum dengan Letnan bahwa informasi yang Ijin terima dari Letnan itu benar adanya. Youngchan pun menambahkan ajakannya untuk pergi ke koin karaoke setelah dari warnet, dan Ijin pun mengingat kembali informasi dari Letnan yang mana jika kamu memasukkan koin maka kamu bisa menyanyikan lagu. Ijin pun disuruh untuk mengingat beberapa lagu yang sedang populer. Siap 86. Sekarang Ijin terlihat sedang sangat serius. Youngchan bertanya-tanya kenapa Ijin terlihat sangat serius. Hari pun sore, anak-anak berpulangan dari sekolah. Yuna sedang duduk bermandikan cahaya matahari sore. Sukjo melaporkan kalau anak yang dicurigai di kelas itu namanya adalah Yu Ijin, murid pindahan, dan abangnya dari Yu Dayun. Mendengar nama Yu Dayun, Yuna terkejut karena seingat dia Dayun tidak memiliki keluarga selain kakeknya. Sukjo membenarkan apa yang dikatakan Yuna, kalau orang tua Dayun dan kakaknya sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat. Yuna bertanya-tanya apakah benar kalau anak itu adalah kakaknya Dayun. Fakta bahwa orang yang sudah mati tiba-tiba kembali hidup, dan fakta bahwa dia datang sebelum kepindahan kita itu menggangguku. Aku akan menyelidiki kehidupannya. Makasih banget buat yang kalian yang udah nonton. Klik like jika kalian suka dan subscribe untuk mengikuti kelanjutannya.